Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini ada Vario. Ini bukan Vario setan katanya, tapi ini Vario Vario Techno. Varian lama tapi masuknya Vario Techno New ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih untuk yang udah hadir di waktu awal. Di sini ada instruksi langsung, yaitu overhaul. Udah langsung minta turun mesin, kemudian cek CVT, bersihin apa ini? Rangka. Oh, bersihin rangka ya bos. Holder gas sama check up. Oke teman-teman, ini motor unit ini dikirim ke sini tuh udah kondisinya udah di pretel ya, maksudnya kayak jok udah terlepas, kemudian cover akinya juga udah terlepas gini, tapi dibawain semuanya. Ini ada kemungkinan motor udah dibongkar-bongkar sih. Nah, kita akan sepil dulu ya. Ini kayaknya pernah lepas rangka. Ini pernah lepas rangka, kita lihat mur di sini guys. Ini kan ada mur rangka ya. Mur rangkanya udah copot ini bekasnya. Nah, ini kurang masuk. Kayaknya udah dicopot sasisnya ini. Apakah habis bongkar sendiri? Kayaknya bekas dibongkari dewe apa cabut bengkel, nggak tahu ya. Kita ke bagian sini. Ini nggak ada ya. Ini bener nggak sih posisinya? Harusnya ada platnya di sini kalau nggak salah. Kemudian apa lagi? Yang lain oke. Bagasinya kemana? Itu. Tapi saya nggak nyopot, udah copot. Kita lihat kabel di sini. Ini mungkin bongkar sendiri. Tutorialnya lihat YouTube ya guys. Tapi belum parah sih nyopotnya. Beberapa bagian itu belum terlepas. Cuman kayaknya mau nyopot mesin ke belakang dikira gampang. Kalau motor ini tuh nggak bisa nyopot ini terus lepas ya bos. Jadi harus lepas magnet, lepas sepul, kalau nggak lepas kabel bodi. Kalau langsung nggak bisa. Motor ini punya masalah cukup kompleks ya. Dan ini motor hasil malpraktek. Siapa yang malpraktek? Yang punya motor guys. Jadi yang punya motor ini nonton YouTube, coba-coba bongkar sendiri, rakit sendiri, tapi bagus. Hasilnya masuk kategori lumayan rapi. Ya, lumayan rapi. Dari pemasangan perpak blok, packing blok ini oke. Tapi kenapa suaranya jadi kayak gitu ya? Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu suaranya seperti apa, sudah knalpotnya. Oke, di jam siang ini semoga Mas Aris nyimak ya. Ini siapa yang nyopot? Oh iya ya. Oke, untuk owner dan juga untuk para pemirsa yang lain, di sini untuk pengerjaan lumayan rapi, tapi ada banyak hal yang lupa dipasang atau nggak dipasang atau keliru pasang. Ini saya tidak nyopot bautnya ya, ini udah nggak ada bautnya. Jadi dua sisi ini nggak ada baut, satu. Kemudian untuk baut yang lain ini masih kendor. Mungkin ini dirapikan aja asal masang terus kirim ke sini. Oke ya, ini kita copot dulu bos. Jadi ceritanya motor ini tuh ngebul tipis, konon kabarnya begitu. Kemudian sama si pemilik itu dibongkar sendiri, cuma ganti ring. Lah soal suaranya kayak apa? Ada di video
ada di video sebelumnya ya, video kemarin. Nah sekarang ini tak tutorialin lagi untuk teman-teman yang mau bongkar sendiri. Nanti kalau gagal bawa ke sini aja, tidak apa-apa. Enak toh. Duan, kamu di sini. Pertama dilepas itu kita lepas tutup ketang dulu ya guys. Untuk suara aku coba maksimal kayak yo. Kasih tahu aja kalau suara masih belum bagus. Audio kompresor. Cek. Oh, cek sound. Cek lagi. 1 2 cek 1 2. Oke, ini udah terlepas seperti ini, maka kita lepas yang ini. Nah ini nyangkut ya, pakai tang. No, pakai ini dulu. Kasih. Ya, kamu bisa memasukkan ini ke sini. Nah, gini. Putar dulu ke sana. Nah, sampai air keluar seperti ini. Maka sisi-sisinya itu sudah basah. Kalau sudah basah, tinggal pakai ini. Tahan di bawahnya, jangan di sini ya. Di bawahnya putar. Goyang-goyang sambil ada penekanan turun. Tidak perlu terlalu berenergi. Nah, boleh saja. Oke. Ini juga yang sebelah sini. Nah, di sini ada kancingnya. Lalu pakai tang ini lagi, jepit seperti ini. Goyang sedikit. Nah, lepas. Oke ya. Kemudian untuk bagian yang ini langsung aja pakai ini, langsung di bawah boleh seperti ini. Hati-hati, ini potensi patah karena ini bahannya logam. Kalau sampai patah, ini harus ganti 1 set. Nah, di sini juga potensi patah. Yang paling mudah patah yang plastik. Caranya kayak gini aja, ini putar. Nah, hati-hati kena hentakan, ini nanti patah. Nah, setelah ini sudah terlepas, ini kan terkoneksi nih. Kalau kamu mau ngelepas ini juga harus bareng dua-duanya. Kalau enggak, nanti di sini bisa pecah. Nah, yang plastik dulu yang digerakin, agak ditahan sedikit. Setelah terjadi agak kendor, baru yang sebelah sini. Nah, ini dicongketnya pelan-pelan gini. Tidak perlu terlalu bertenaga, cukup menciptakan goyangan agar kadar lem yang menempel itu mulai mengalami pergegangan. Nah, pelan-pelan seperti ini. Nanti lama-lama jalan ini, karena memang harus seperti ini. Terus goyang aja seperti ini ya, untuk pemula ya. Kalau yang udah pede, monggo pakai cara yang lebih ekstrim, boleh. Resiko patah kadang kalau pemula itu tenaganya kegedean. Pada waktu proses pelepasan ini lebihan, bahayanya over tenaganya. Seperti ini, terus harus center. Nah, berimbang seperti ini. Ini limnya banyak banget. Nah, tidak usah buru-buru ya toh. Nah, setelah agak longgar gini, kalau kita bisa pakai tangan aja kayak gini. Nah, lepas toh. Ini pemberian lemnya cukup banyak. Kita cek putarannya, seal tematiknya cukup kenceng.
Ini cukup menyiksa rantai keteng karena ini berat, putarannya berat. Apa ada yang salah pemasangan tematiknya? Pakai T8 kita cek ya, pemasangan seal tematik kok seret banget. Nah, ini memberatkan si keteng. Nah, kita periksa dulu di sini karena ini bekas kebongkar. Caranya seperti ini, pelan aja biar nggak melukai sisi-sisinya. Nah, lalu lepas. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di belakang ini itu ada seal tematik. Apakah ini terjadi bongkar atau tidak, kita belum tahu ya. Berat banget cuy, anjay. Lem kita periksa nanti. Nah, setelah ini terbuka seperti ini, teman-teman bisa membuka bagian yang ini, T10 nya. Nah, untuk membuka ini, kalau yang masih baru, teman-teman itu jangan main congkel di ujung sini karena resiko terjadi luka dan menyebabkan kebocoran pada bagian sambungan inti. Kalau mau nyongkel, cari titik yang paling memiliki celah ya. Di sini ada, ini celah satu, jadi jangan dimasukin ke dalam, obengnya cukup diputar seperti ini, tapi tidak akan melukai titik tapaknya. Nah, setelah itu keluarkan. Jadi kalau mau jungkil itu di bagian sini. Karena di sini sekalipun luka tidak akan menyebabkan kebocoran karena dia berada di bagian luar daripada titik tapak penahan olinya. Ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nyongkel di sini, ini berpotensi meninggalkan luka pada bagian sini. Kalau di sini luka, nanti bisa potensi jadi rembes dan bocor-bocor, oke? Atau lebih buruknya karetnya pecah. Nah, untuk pembongkaran ini biasanya akan diganti karetnya. Oke, sekarang kita akan melihat bagian sini cukup kotor. Nah, ini adalah kotoran bos ya, residu ini berada cukup banyak di sini. Ini ada kemungkinan besar olinya bermasalah di sini. Oke, setelah itu dikeluarkan, lalu kita analisa lebih dalam lagi untuk bagian yang ini. Masalah kotor itu tidak soal si pelaku ini adalah malpraktek atau baru bongkar, tidak. Ini adalah kotoran mesin yang sudah cukup lama di sana. Kemudian kita cek-cek di sini untuk bagian yang dibongkari apakah ada yang salah. Saya rasa di sini tidak terlalu banyak yang salah, atau bisa dikatakan nggak salah. So, kita mulai masuk ke bagian suara. Suaranya ki opo penyebabnya? Ya toh, apakah oli yang tidak naik atau ada kekendoran-kekendoran? Maksudnya kendor-kendor itu masang bautnya ra kenceng. Kamu pindah sebelah sini. Nah, ini dicopot 1, 2, 3 baut oil. Nah, teman-teman, di bagian ini untuk bagian melepasnya pertama kali gimana? Kan bagian ini udah nih ya. Ngelepas ini gimana? Ngelepas ini gimana? Udah. Setelah ini teman-teman jangan lepas ini dulu. Ingat, biasanya pemula itu lepas ini dulu. Nah, kalau teman-teman melepas ini dulu, nanti baut yang di sini akan mengalami tegangan terlalu tinggi dan berpotensi menyebabkan doldrat bagian belakang. Maka untuk melepas pertama kali adalah ini dulu, Pak. Jadi ini kasih kendor dulu ya. Yang 4 tiangnya jangan dulu, yang samping. Nah, ini kita lepaskan. Ini pola ngencenginnya agak horor. Ngencenginnya terlalu kenceng ini mas. Kemarin sampai bunyi peletak-peletak gitu. Ngeri sekali ya. Kalau sampai yang bongkar itu nggak paham bisa mengalami dol. Yang ininya tidak ya, ini ada ini. Kemudian untuk baut L di dalam sini teman-teman itu biasanya agak sulit. Kalau kalian lepas ini harus hentak T8. Oh ini. Caranya seperti ini ya, masukkan kunci L yang bagus, minimal harga 25.000 lah satunya. Nah, setelah seperti ini kalian hentak. Nah, ya harus hentak. Kalau tidak, ini dol. Nah, hal sepele, tapi perlu Anda ketahui.
pasang L-nya di posisi tepat. Kalau perlu ini ditekan, ya, ditekan dulu, atau bautnya ditotok dulu, ya. Masukkan kunci, kemudian teman-teman masukkan konektornya, atau kalau kalian punya panjang L bisa langsung seperti ini, tahan agar tetap lurus, hentak. Nah, menghentak itu ben lebih mudah copot, oke? Nah, sehingga baut L-nya tidak dol. Karena ada kasus nyopot ini kok, kalau kalian ngelepas ini tanpa dihentak kayak gini pleot, ini hanya akan muter nok. Kalau noknya nggak muter, rumah L-nya yang dol. Ini sering kejadian kayak gitu. Nah, berikutnya adalah bagian yang ini. Nah, ini bekasnya kan berusaha keras untuk bisa buka sampai lonyet-lonyet seperti ini, ya toh. Nah, ini caranya kayak gini, Pak. Cara bukanya ya, biar nggak dol. Sediakan palu kecil seperti ini, lalu tekan-tekan bagian ini. Tidak perlu terlalu kuat. Ini hanya untuk menciptakan gerakan kecil pada drat-dratnya aja. Oke. Ini biasanya kalau baut pabrikan belum pernah dibongkar. Nah, ini gini. Ini pasti belum dicopot ini, karena terjadi sampai dol, nggak bisa nyopot juga. Lalu sediakan 2 mata ketrok, yang satu tajam, yang satu tumpul seperti ini. Kalian pilih yang mana? Yang tumpul. Ya, yang tumpul masukkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman tekan bagian ininya. Nah, oke. Setelah seperti itu, kalian itu punya kunci ketrok, obeng ketrok. Masukkan, tahan lurus seperti ini, lalu putar. Nah, mudah sekali. Tapi kalau langsung ya sampai dol. Ada karetnya? Ada. Sampai dol nggak akan copot. Biasanya gitu ya. Obeng hijau kecil tadi mana? Lalu sediakan kunci kecil seperti ini untuk masukkan ke dalam sini, putar searah jarum jam, itu ngendorin ya, searah jarum jam ke sini, set 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 sampai mentok, sadet. Ini akan terkunci dengan sendirinya. Kalau kena getaran dia turun lagi. Kemudian di bagian rantai ketang yang sini, oke, teman-teman bisa ambil rantainya seperti ini. Nah, ini kan rantainya. Oke, ganjel ya Pak ya, rantainya itu keganjel sama stud tadi. Kita keluarkan pelan-pelan, atau ini diturunkan kalau susah. Nah, gearnya diturunin. Setelah gearnya turun seperti ini, teman-teman ambil rantainya ke sisi bagian dalam. Nah, masukkan ke sini, jangan ke sana. Kalau ke sana susah. Oke. Nah, iya toh, rantainya turun, ini tinggal tarik keluar. Nah, ya rumus pemasangannya nanti sama, tinggal dibalik aja videonya, itu proses masang. Oke. Setelah ini taruh di tempat yang aman, rantai ketengnya taruh di bawah seperti ini. Nah, tinggal 4 baut yang ini kita lepaskan. Ya Pak ya, kita coba lagi ya. Ini untuk membukanya teman-teman bisa pakai manual atau pakai impact. Kalau pakai kunci apapun silang ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ingat 1, 2, 3, 4 silang. Tujuannya penyilangan untuk mempertahankan kedataran logam dan melatih kebiasaan. Soalnya kalau biasa ngacak nanti nggak nyilang. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa melakukan pengungkitan. Caranya kita ambil dari sini pandangannya. Nah, ngungkit ini juga hati-hati seperti pada ungkit yang ini. Kita jangan ngungkit sela-selanya ini ya. Kalau nanti udah terbuka jangan dimasukin obeng, tapi di sini. Nah, ini pelan-pelan saja seperti ini.
Ya, tidak perlu berenergi besar di sini karena butuh kesenteran. Nah, ini kita lakukan goyang-goyang seperti ini, Pak. Ya, Pak ya. Setelah baut semua pasti terlepas, cek-cek. Bahwa ada yang masih nyangkut, lakukan goyangan-goyangan ini. Nah, ini dilem pasti. Perpaknya nggak pakai perpak yang baru. Oke. Nah, kadang-kadang kalau kita terburu-buru ini masuk sini, Pak. Ya toh, masuk sini resiko jadi cacat tapak datarnya. Nanti gampang bocor air radiatornya. Oke, setelah seperti ini, kalau sebelah sini teman-teman, nah ini kalau di situ kan ada penahan jongketnya ya. Lah kalau sebelah sini kepriye Mas Bun? Kan nggak ada titik untuk menahan jongketannya. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti ini pada tonjolan ini. Ini kan onjol nih. Tekan aja pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan sekali lagi. Kalau terlalu keras nanti penyok-penyok. Pelan-pelan. Ya. Nah, terlepas. Tinggal tarik dan tararang. Oke, ini perpaknya nggak ganti. Oh, loh kok ganti? Iki apa iki? Iki apa iki? Waduh, aku baru tahu iki. Oh. Motor ndak ori to jebulane. Oh alah, Pak. Emane. Aduh. Kok emane yo? Widih serem iki. Oh alah. Ntar ya saya bahas nanti ya. Kita lihat pistonnya iki le masang ring bener apa ora iki. Oke Mas Aris, setelah bagian ini Anda bisa lepas yang ini dulu ya bos. Nah ini keluarkan dulu, amankan karena mudah patah. Kalau bagian yang atas ini tidak bisa bos, karena itu nyangkut ke bagian karternya. Nah setelah bagian ini kadang atos iki, caranya gampang aja. Teman-teman bisa pukul-pukul ringan seperti ini pakai bahan yang empuk ya. Nah kayak gini bos. Ini karena ada busnya. Nah, sambil ditarik pelan-pelan ya Pak ya. Nah, setelah tertarik seperti ini, intinya blok dan karter udah kepisah seperti ini. Nah, sudah terjadi pergangan seperti ini. Ini kan yang nahan hanya tinggal piston aja. Ya toh, cuma pistonnya tok yang nahan. Ini tinggal ditarik. Pakai dua tangan, pastikan center alias lurus sejajar, tarik. Pelan-pelan baik. Nah, karena kalau over tenaga nanti bablas mentok dadamu dewe. Nah, ini buringnya Pak namanya. Ini sering disebut sebagai blok buring. Nah, kita lihat di sini. Waduh, buringnya ini. Kok suaranya so kasar? Harusnya ini nggak kasar Pak. Harusnya suaranya nggak sekasar ini. Kalau baru seperti ini ya toh. Tapi faktanya motor ini kasar banget Pak. CVT-nya aman. Kemarin kan udah dicek toh. Lah ini buringnya busok. Nah ini kondisi buringannya Pak. Jadi buringannya itu sudah velek gini. Iya toh. Halo. Ini ganti ring doang nggak nyelesain masalah. Mungkin awal ganti naik ini nggak ngebul, tapi ya tetap ngebul. Jadi harus ganti piston, porter, kan gitu. Ya Mas. Ini penjelasannya dari saya. Sebentar ya Mas, yang punya pertanyaan nanti ya, sabar sih. Aku rampung ke sini. Terus kita lihat di sini. Kalau di sini kita lihat ini ada lem di sini. Ini motor udah pernah belah mesin. Kalau dari pabrik lemnya enggak punjul. Tapi kalau untuk kaliper atas itu. Nah ini lem ini dari pabrik nggak mungkin seperti ini Pak. Ini motor udah belahan, ya toh. Tuh kelihatan banget kan lemnya. Ini tribon punya ini urusannya. Nah ini juga tuh, ya toh. Nah kita ke pistonnya. Cocok tangi satu keluarga.
Stang sekre iki apa iki? Kita penasaran juga ya. Semoga asli ya Allah. Mesake sing ndek motor. Ora ono mereke, Pak. Oh, berarti apik iki. Tang pencabut. Tang ini jangan digunakan untuk nyabut kancing ya, karena di ini tidak rapat. Itu potensi lompat. Cari yang bisa rapat, bisa pakai ini boleh. Caranya kalian tinggal masukkan ke sini, lalu joket. Setelah terangkat seperti ini, tahan kuat-kuat kancingannya biar tidak lompat. Nah, ini kancingannya bos. Taruh aja di sana di magnet. Lalu kalian tinggal dorong dari sisi berlawanannya. Ayo. Oke. Kalau menekan itu pakai alat, jangan pakai tangan. Jadi nanti hentakannya ringan tapi cepat keluar. Nah, ini pistonnya, wis masih original. Aduh, nomor berapa ini ya? Saya tidak tahu ini bos. Ini kayaknya masih standar sih, nggak ada kode nomornya. Ini masih AHM punya, masih asli. Ringnya baru katanya, ya betul. Ringnya baru. Untuk pemasangan ringnya, oke. Untuk silangannya ini pakai rumus YouTube. Kan di YouTube ada ya masang ring di gambar-gambar kayak gini lah ya. Intinya perlawanan arah ya, sambungan ini, sambungan yang ini jangan sampai satu garis seperti ini ya bos. Jadi sambungan ketemu sambungan namanya ini. Terus ini di saluran olinya juga jangan lurus gini. Kalau lurus bawa seker baru ya tetap ngobos pak, karena apa, olinya bablas. Nah ini kan sambungannya dibikin silang, berlawanan arah. Jadi satu di sini, satu di sini, yang ketiga di sini lagi, gitu terus. Nah ini kan nanti akan terjadi putaran ya. Jadi dia akan muter terus. Sepanjang dia gerak, dia akan berputar. Ya Pak ya, dia akan berputar untuk menghasilkan gesekan yang lebih merata pada silinder. Nah, pada motor Yamaha Jupiter ada yang ring olinya itu lock ya. Pada Yamaha itu ada ring yang lock. Nah, itu adalah kelemahan pada Yamaha yang tipe ring lock. Kenapa? Kalau saya masang tak potong bos. Kalian masih ingat video saya yang masang ring tak potong? Ada alasannya. Jadi ring oli ini memang harus berputar pak. Ya, ring olinya ini harus bisa gerak. Tujuannya apa? Silinder itu bulat. Nah, jika ini ringnya statis, itu akan ada potensi ketidakseimbangan gesekan. Namanya logam susun. Ini kan namanya logam susun, Pak. Dari tembaga besi berwarna tembagahan, kayak tembaga gitu. Kemudian ada logam baja tipis. Ini memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, sifat peregangannya itu sifatnya pegas. Nah, sifatnya pegas itu tidak akan selalu memiliki daya tekan yang sama, tergantung pada nilai tekan pada media pendorong atau titik daya tersebut. Maka jika ini tidak berputar, akan berpotensi menciptakan gesekan pada titik tertentu yang konsisten terus-menerus sehingga terjadi titik jenuh pada logam. Akhirnya apa? Akan terjadi luka pada satu titik saja. Nah, karena ini sifatnya pegas yang terdiri dari 3 susun, maka lebih baiknya dia berputar dengan tujuan untuk membagi nilai tekanan dan meninggalkan titik jenuh pada logam yang bergesekan tersebut. Paham ya? Walaupun logam yang sama, tapi di sini ada nilai pegas sehingga memiliki hukum energi atau hukum tekanan yang berbeda pada tiap titiknya. Lah, kalau muter, jadi kan nanti terjadi keseimbangan pada nilai tekanan gas atau spring ring oil. Nah, pada ring kedua dan ketiga ada sambungan, Pak, yang cukup jelas menjadi gaya tekan tersendiri. Pak, pada sambungan ini akan memiliki gaya tekan yang lebih rendah dibanding pada nilai yang tidak ada sambungannya.
Jika ring ini tidak berputar, maka gaya geseknya hanya akan terus di situ. Nah, di titik sambung akan meninggalkan parit atau galengan karena dia tidak dapat gesekan. Pada sambungan kan tidak kegesek toh. Nah, kalau muter hasilnya jadi rata, lebih awet ringnya, lebih tahan lama. Oke, ini pada 4 tak. Berbeda kasus pada 2 tak. Kalau 2 tak, ring haram berputar karena resiko nyangkut pada lubang bilas atau pada lubang transfer. Ya, jadi kalau 4 tak bagusnya muter, Pak. Makanya saya masang pada Yamaha 4 tak, ada yang ringnya itu ada dikasih coakan atau ring lock. Itu saya malah gerinda atau saya potong sautannya agar ring bisa berputar dengan harapan jauh lebih awet dibanding yang di mode lock. Itu seperti itu penjelasan dari saya. Oke teman-teman pemirsa, ini saya masih belum menemukan penyebab suara menderiknya ini. Kira-kira apa nih suara yang bikin jerit-jerit kayak gitu, guys? Dari CVT di sini tidak ada suara aneh. Kok bisa suaranya kayak gitu ya, menggerik-gerik? Kalian dengar nggak video kemarin ini? Kenapa ya? Jadi kalau di bagian buring sama setang, saya tidak mendeteksi adanya penyebab kerusakan atau timbulnya suara yang kayak macam aneh banget itu, Pak. Kok bisa ya suaranya itu kayak krukas hancur kemarin. Bahkan kemarin saya sempat berpikir, waduh ini krukasnya gak beres ini. Ternyata di sini aman, bos. Di sini tidak ada yang aneh di sini, ya toh. Kemudian di bagian ini saya tidak melihat adanya luka ekstrim alias kekurangan oli. Tidak ada di sini, ya. Ini wajar, ya. Ini luka yang wajar, efek gerakan, ya. Ini wajar lah, ya. Ini bukan gancet, Pak. Ini gesek-gesek ya, Pak, ya. Besi karo besi digesek, ya. Ada bekasnya, Pak. Daging karo daging digesek, kadang ono bekasnya, Pak. Ya toh. Ini tidak terdeteksi penyebab suara kasar. Seher segini nggak kasar, bos. Seandainya ini bunyi pun itu bunyinya tidak seperti kemarin, jerit-jerit, ngerik-ngerik kayak gitu kan. Jadi kayak orang lagi di mantap-mantap. Saya curiga di bagian kepalanya. Oke, kita masuk ke bagian kepala aja ya. Oke, kita ke sini, bos. Nah, saya curiga bagian ini yang menimbulkan suara aneh. Atau seal water pumpnya tadi juga bisa bikin suara aneh loh, Pak. Serius. Ini pada bagian ini saya tidak merasakan ada goyangan ekstrim, alias ini oke-oke saja sih. Cuma beratnya rak ketulung ini, Pak. Ya ini memang agak seret sih, karena ada pegas ada seal. Tapi ya nggak seberat ini juga gitu. Wah botepol, Pak. Kenapa ini bisa seseret ini? Apakah ini dibongkar sendiri? Saya perhatikan di sini tidak ada bekas pencongkelan di sini, karena kalau untuk melepaskan ini harus lepas pen ini kan. Pen ini dilepas, lalu didorong. Ini enggak. Kok seret sekali? Ya emang seret sih, antennya seret, tapi ya muni ya agak kasar ini, Pak. Geret-geret gitu ya, nggak lancar gitu. Kalau hanya tekanan per nggak seberat ini menurut saya. Ini bisa penyebabnya. Kita ke bagian kepala dulu lah ya, biar lebih kita teliti, karena di sini ada penggantian part. Di sini adanya bekas penggantian part. Oke, Bapak, Ibu, pemirsa semuanya, di sini saya mencurigai lahar noken as menimbulkan suara. Ini posisi noken as adalah netral, ya, netral. Celah klepnya itu tidak ada celah, sama sekali nggak ada gerakan ini. Kalau bagian
in, ada. Bagian ini kena dekompresi mungkin, apa enggak ada dekompresinya? Ada. Kita cek celahnya terlalu rapat pada bagian X. Kok bisa sekotor ini ya? Oke, kita intip pada bagian lakernya dulu. Ini namanya penelitian. Nah, pemirsa bisa melihat di sini adanya macam-macam kotoran. Kuping bengkoknya yang itu boleh. Oke, kita ke bagian ini. Iki uline apa to Mas Aris? Sampean nganggo oli apa ceritane? Jangan-jangan sampean kena oli palsu ini, Mas. Ini banyak banget loh, Mas. Apa oli palsu ini? Jangan-jangan ya. Kita analisa dulu. Jadi di sini tuh kayak ada jelinya, kayak stempet gitu. Olinya apa Mas? Ini laker noken as loh, iya toh, nanti tanganku. Nah ini di dalam sini kayak full, jadi ada potensi oli mampet. Walah, edan pak. Water pump bisa, water pump seret ya. Tapi ini kan aneh juga ini. Kita ke lahar yang sebelah sini. Nah ini juga sama Mas. Tuh. Ini oblak banget laharnya ya. Tuh. Ada potensi olinya keracunan. Kita lihat di bagian sisi sebelah sini. Nah ini. Nah ini berterbangan kemana-mana ini. Nah ini kan kotoran-kotoran itu. Nah ini. Jadi kayak stempet ini, kayak grease, stempet maksudnya, bukan grease. Nah tuh, ini ya Mas ya. Kalau kasusnya seperti ini lahar kruk as. Lahar kruk as yang berbunyi. Lahar kruk as kanan dan kiri muni Mas. Kenapa seret soalnya? Tuh. Ya. Iki. Loh, waktu belum bongkar nggak bunyi kayak gitu Mas Bun. Begitu bongkar jadi kayak gitu. Oke, saya kasih penjelasan sedikit. Pada waktu belum dibongkar, motor itu memiliki apa ya namanya, titik putar yang konsisten. Dalam arti belum ada rubah-rubah loh Mas. Iya toh, belum ada rubah-rubah. Dominan suara memang dari kepala, dari sini, dan dari water pump. Tapi suara itu biasanya, kalau suara water pump itu biasanya di area depan. Bunyinya itu setelah panas. Ya, setelah panas. Jadi tidak pertama kali bunyi. Oke, ini waktu belum bongkar, waktu belum ganti-ganti itu nggak bunyi Mas Bun, suaranya halus. Nah begitu saya bongkar, saya ganti ring seher, lalu saya pasang lagi, kok jadi bunyi-bunyi. Lah berarti kan Masnya bongkarnya segini tok toh. Masnya bongkar segini tok, tidak bongkar bagian sini. Pasti tidak, karena memang bagian ini tidak ada bekas dibongkar. Tapi ini dulunya pernah dibongkar. Lalu kita putar-putar di sini. Ini enggak ada suara apa-apa ini. Ini adem-adem boy. Ya, ini hati-hati. Nah, tapi ini tergolong berat, Mas. Tidak wenting. Jadi kayak ada beban, kayak ada gandul-gandulnya. Ini yang bikin motor loyo, kurang bertenaga. Kenapa? Kruk as tidak berputar seringan-ringannya. Kenapa bisa kayak gitu? Kemungkinan lahar. Nah, kita cek bagian sini, pembuktian kalau olinya trouble, puter motornya balik, main padang. Iya, cahayanya di sana gelap.
Nah, iki Mas, tak ceritani ya. Oh, aku pindah kamera sih ya Mas. Menlui cetok. Maksudnya ini kan servis di kita maksimalin. Kalau cuma benerin bagian atas bisa halus bisa Mas. Tapi orang jamin awet ya. Karena kondisinya kok gini Mas. Nah, makanya aku tanya, sampean ki oline opo Mas? Kok isor gede kaya ngene gitu loh Mas. Nah, sekarang kita ke bagian internal engine, gear, rokas. Sebleget ini, ya toh. Iki lahar Mas, lahernya sampean ke ketutup sama kotoran. Ini tak ambil dulu ya Mas ya. Deloki. Ini pompa oline abot Mas. Motormu loyo ora ana tenagane patut. Saya rasa jenengan kena oli palsu iki lho Mas. Kanggo oli opo iki? Terus iki yo Mas, saya perhatikan di sini. Ini Mas. Oke, cetok ya. Ini bagian bawahnya tak ambili. Nah, iki. Banyak banget ini Mas, kayak jelly di sini. Pantesan seret Mas, rasanya diputer kayak koyo abot. Begitu. Oke, kita fokus ke ketebalan. Berarti ini udah lama ini Mas. Udah lama banget pakai oli apa ini? Ini. Lihat, ya toh, tuh. Nah, sampean udah lihat sendiri, ini tak belah aja sekalian ya Mas. Nanti sekalian diresiki, lahernya diganti, main pena. Nah, sampean ora bolak-balik rusak. Nah, untuk setangnya ini nanti kalau dibersihin bunyi Mas. Jadi piye ya? Ini Mas. Ini kan kotor ya. Celah mesin itu kan keganjel sama ini. Ketika nanti dibersihkan sebersih-bersihnya, otomatis jadi longgar. Ini bisa kalau panjenengan ini beli motor bekas, ya Mas ya. Kalau sampean itu beli motor bekas ini ceritanya. Ini motor pernah dimasukin treatment ya. Kalian tahu yang treatment botolan kecil itu Mas, yang ditambahkan itu bahaya banget sebenarnya. Karena jadinya seperti ini dampaknya Mas. Biasanya hal itu dilakukan para penjual motor nakal. Para penjual motor nakal, mereka menggunakan metode instan yang lebih aman dibanding dengan menggunakan oli traktor. Jadi ada dua Mas. Para pedagang motor bekas nakal itu, satu, mesin diisi dengan oli traktor alias oli diesel traktor loh ya. Itu akan membuat mesin jadi adem, tidak kemrosok, tidak kasar. Oke? Namun apabila si pemilik motor kemudian mengganti olinya dengan oli bensin, oli kendaraan bensin, serta-merta akan berubah suaranya jadi kasar. Penggunaan oli diesel traktor membuat mesin jadi adem. Tapi ketika si pemilik mengganti dengan oli motor bensin, itu auto kasar. Atau berikutnya adalah menggunakan treatment, yaitu oli kental tambahan yang dijual di pasaran. Itu dimasukkan ke dalam mesin pada oli yang sudah berumur. Oli treatment itu akan mengikat residu, kemudian menjadikannya gumpalan seperti ini juga bisa. Satu. Yang kedua, menggunakan minyak goreng. Nah, ini yang lagi marak, lagi rame itu penggunaan minyak goreng untuk oli mesin jadi bersih.
Oke ya, Pak Bu, minyak goreng itu memiliki residu tinggi ya, residu tinggi itu. Jadi memang minyak goreng itu kalau dimasukkan resik Pak. Percaya ndak percaya masuki oli minyak goreng, motormu resik, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat kotoran tersebut itu lebih baik. Ketika ditap, residu itu sudah mengental seperti ini Pak. Ya cobaan sih pakai minyak goreng. Suwe-suwe numpuk Pak. Cuma biasanya kalau minyak goreng itu ngendap, kotorannya ngendap Pak. Ya logika saja lah Pak. Minyak goreng ditaruh di dalam jerigen, didiamkan, itu aja ngendap Pak. Iya toh. Ya karena dia kan Pak. Ya kepribe sih ya, minyak goreng sih kepribe ya. Minyak goreng kena panas saja, panas banget gitu loh. Oh buat oli mesin nih loh, nyong bingung Pak. Nyong bingung, minyak goreng buat oli mesin. Kalau itu lebih baik, kenapa tidak memproduksi minyak mesin dari minyak goreng? Orang masuk, otak saya nggak nyampe Pak. Yang otot pakai minyak goreng bagus itu ilmunya dari mana ya Pak? Saya bingung loh Pak. Simple wele mikir lah. Indonesia itu orangnya IQ-nya itu di atas rata-rata sih. Kepintarannya itu luar biasa Pak. Sampai minyak goreng dijadikan oli mesin. Aku bingung Pak, kepiye le mikir ya. Kalau saya disuruh eksperimen wegah. Eksperimen Mas Bun, buktikan apa gunane aku iki sekolah. Apa gunane aku iki punya otak. Iya toh, ini kabilahnya harus hadir ini. Ngene we, wong kok aneh-aneh. Tapi ya orang itu kan penasaran ya guys. Oke kita bedah aja ini motornya ya Mas Haris. Di wonge. Sini kuncinya ini. Oh iyalah. Merasa kasih kertas ini masuk. Wah iki kok macet iki gede loh. Iki koyone le masang dipaksa ya. Harus dengan kesabaran, keikhlasan hati. Wong nyambet gawe iki ngonoan. Kurang ngerti bahasa Jawa ya. Kamu tahu cuk enggak? Cuk. Ya. Jancuk ngono kuwi. Ora ngerti. Itu panggilan akrab. Bukannya laki-laki ya, Pak? Oh, kamu salah melihat blognya berarti. Cuk itu tanda saking akrab deh. Tapi kalau manggil saya cuk kamu tak sambluk. Kok gak gelem metuan? Iki piye ceritane, Wan? Ininya aja ndak mau copot ya. Iya. Ini kan dipaksa nah. Yakin. Palu cel. Berat bisa. Oh, acur AC toh. Ini kameranya kita kata tujuh nih. Ini. Hah. Kilo Pak. Jadi gini ya, kerugian besar ini namanya. Jadi pas masangnya ini nih tidak pas. Iki loh Pak, ya loh. Jadi ini masuk
itu dratnya itu harus pas. Nah ini kan ada geriginya toh. Gerigi ini itu harus benar-benar lurus dengan garis konektornya ini, baru dibaut, dimur. Set lah. Kalau kita menggunakan mur pakai impact langsung, ini resikonya seperti ini, Pak. Pada posisi ini belum mapan, ya, dimur pakai impact. Nah, otomatis dia maksa di sini, ya toh, makso karena tidak pas pada alurnya. Sedangkan ini baja. Ini baja dipaksa gas ya rusak. Nah kalau ini rusak otomatis kipas yang di belakangnya nggak bisa keluar gitu loh ya, nggak bisa keluar. Nah ini akhirnya dol tuh, rajur-rajuran, paham? Ini jadi dol. Masang ininya nggak mungkin salah, masang kipasnya tidak mungkin salah, karena kalau salah itu udah macet di depan sini, udah nggak mau masuk ke sana toh. Nah ketika dia masuk bener, tapi penutupnya ini pinion ininya yang tidak bener, ini akibatnya alurnya rusak. Lah alur ini penyok, iki arep metu piye? Arep metu piye, mau ndak mau ini dipaksa ben bisa metu. Nah ini ya dilateni Mas Bun, dibeneri. Pada posisi tertahan oleh aluminium kita sangat sulit membuat garis alur ini. Nah caranya ini ditoke. Nah ini kan kasar, ini keluar celong gitu. Nah ini nanti harus dirapikan lagi dengan manual teknik. Pakai bubut bisa crik. Berarti kesalahannya sopo bengkel. Iki apa bongkar dewe, apa bengkelnya sing masang, Bu? Saya tidak tahu. Hanya gara-gara ini belum mapan, terus dikencangi. Jerak. Kekuatan dratnya sangat strong. Ini drat besar. Ya, peksoi. Jadinya kayak gini. Apa ya, akibat apa? Kesalahan sederhana toh, burung mapan dipasang, walah rusak, merusaknya banyak kipas. Nah terus ini dikai fat, yo IDW Mas yo. Nah ini fatal lagi, ngasih stempet itu nggak kayak gini. Yo stempetnya masuk roller semua ini. Iya toh. Ini rollernya kena stempet semua. Iya toh. Nah, terus iki rollernya kentengan. Iki motor ono melayune. Roller seringan ini pasti menderu, bensinnya boros, ora melayu, kayak stempet pisan. Yo pelosot-pelosot kayak keplorok pelarak gitu loh bos. Tujuannya mungkin baik agar ini awet, dikai stempet ya toh, gres. Handing belakang sini kan nggak ada silnya, belakang sini tuh nggak ada silnya, stempetnya lari ke sini semua kena sama roller. Nah kalau depan ada silnya, tujuannya benda keluar sini, nanti kena bel. Kan kalau selip bel lebih parah, menjerit dia di sini. Lah itu ngasihnya itu di mana? Di sana Mas. Itu pemberian gres stempet itu hanya di belakang dudukan sil itu. Sedikit kasih sana pleketek, ntar dibersihkan lagi, baru pasang ini. Kenapa fatnya hanya segitu? Ya karena dia gerakannya seperti ini Pak. Ya kayak gini, nggak diplotoki semuanya di sini, dikasih diletok gitu. Ya melotot kabeh ke sini. Nah, nek melotot ke sini kena rollernya selip Pak. Nah, iki rollernya berputar pakai stempet. Arep piye jage? Wih. Full jalurnya ini licin Pak, rollernya iso munggah, motornya megoh-megoh ora melayu. Stempet itu lama hilangnya. Ini udah copot, wah kencang. Baru silnya mantap. Waduh, prokasnya jelas. Wis ngene wae. Iki Mas,
Kalau pengen lebih bagus, ini tak bongkar, tak belah. Saya belah, nanti tak bersihkan semua. Mau ndak mau itu ganti lahar. Kalau soal setang, ini setangnya kan pasti udah kemasukan sama uli yang kayak gitu juga. Lah kalau dibersihin nanti bunyi, Mas. Untuk bagian head, lahar nok nanti kalau dibersihin pasti celak, bunyi krecek gitu. Yo men maksimal ngono lho, Mas. Mesin nanti jadi kayak baru lah, intinya di dalamannya tak resi KB, saluran pompa olinya juga tak buang ini yang kayak jeli-jeli itu, lahar nok ganti, lahar luas ganti. Nah setang ini kan saya jadinya bolak-balik ngomong karena gini, si pemilik motor mengatakan ini motor awalnya halus, dibongkari dewe, dirakit lagi, ganti ring tujuannya, malah jadi bunyinya kayak gini gitu kan. Nah otomatis logika manapun akan berkata bahwa kesalahan ada di area depan, iya toh, yang bermasalah itu seker, iya toh, karena yang dibongkar kan sekernya gitu kan. Tapi ya kita kan tidak tahu. Lah setelah diproses ternyata dalemannya kayak gini gitu loh. Lah jadi saran dari saya ya dibenak kayak sisan. Timbangannya apa? Timbangannya iki nggak maksimal. Nanti hanya membuat suaranya halus. Tapi motor iki tetap akan bermasalah di waktu yang akan datang. Maksudnya temponya itu lebih dekat, masuk kondisi jeruannya kok ngene kotore kan gitulah. Oline iki pasti antep. Oline iki antep. Halus itu karena keganjil kotoran tadi. Kotoran-kotoran ini yang bikin suaranya adem. Bisa jadi karena celah-celahnya tersumbat oleh kotoran, jadi nggak patek mutlak gitu loh. Namun pasti umurnya nggak akan tahan. Terus performanya itu pasti tidak akan bisa seperti Vario yang normal, tetap lemah. Apalagi kalau nanjak itu torsi turun banget karena prukasnya aja seret, rasanya seret lah, padahal motor udah lama. Nah nanti sekalian yang tadi mungkin agendanya benak kayak ngebul tipis akhirnya jadi banyak. Nah ada istilah servis motor kalau bongkar itu jadi bengkak biayanya pasti, karena eman le nyambet gawe kalau nggak sekalian gitu. Jadi kayak gitu ya Mas. Jadi bukan Anda malpraktek tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu ekstrim, emang motornya sudah mau rusak gitu. Sejatinya motor ini wis sancene sudah mau bermasalah lah, kebetulan kok sampean bongkari dewe gitu, ya sudah tambah-tambah toh, ya tambah-tambah gitu, karena memang ibaratnya ini orang udah menderita sakit, kemudian dia itu jatuh ya, ibarat kata kayak gitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, ketahuan semuanya, wah jebuling ini. Ya sering kan kasus orang sehat, kemudian dia itu jatuh dari motor, dibawalah ke rumah sakit, oh diperiksa, oh ginjalnya rusak, oh paru-parune kakean nikotin, oh paru empedunya bengkak lah dan lain sebagainya. Loh kok bisa separah itu ya? Padahal cuma jatuh dari motor lah, ya kan sebenarnya dia itu sudah menderita lama, cuman nggak dirasakan. Biasanya sih kayak gitu. Iya. Jadi sekalian wae Mas, insya Allah oleh sampean dandan ado-ado jauh-jauh ke sini, pulang-pulang motor fresh. Saya juga tidak mau menanggung resiko. Oh dandannya ngene sibun dibredel kayak ngono, begitu jadi kok ora awet. Aduh, saya pengennya awet Mas. Sampean adoh ya nan. Terus itu klepnya kenapa pakai itu? Ini saya agak sedikit klausul ya Mas. Klepmu itu kan pakai merek itu Mas.
itu kalau panas tinggi resiko macet klep. Resiko macet klep ini Matic Mas, masalahnya dimana dia pendinginannya itu menggunakan radiator, ya toh. Nah radiator itu untuk mendinginkan area blok piston lebih dominan. Di silinder kop itu tidak cukup signifikan. Ya memang dia mendinginkan secara keseluruhan, tetapi beda sama yang sistem pendingin udara. Itu bagian depan mesin itu notabene adem karena dia keterpa angin terus menerus ketika jalan. Lah Matic kan rapet Mas, makanya dibikin model kipas blower atau kipas samping pada Honda Beat pakai radiator pada sistem motor yang Vario ini. Nah, menggunakan klep yang non-ori itu berpotensi apa? Kalau jarak jauh panas, klepnya bengkak, macet Mas, nanti floating. Namanya kasusnya floating klep. Nah itu potensi kerusakan lebih ekstrim, rantai keteng, gigi nok, seker benturan sama klep, nokenas itu sendiri. Jadi klepnya mending yang asli, batang klepnya yang asli. Karena Pak Matic itu panas banget Mas. Jadi Matic itu panasnya mantap, karena dia rapat, ketutup semua. Itu kayak gitu. Jadi sarannya aku yo klepet sing asli wae, lahar nok yang asli, lahar truk yang asli, itu asli lah. Kalau mau yang lebih di atasnya asli, pakai yang kelas atas. Ojo pakai kelas itulah. Horor. Mengerikan. Ini saya sudah agak panas. Saya nggak lanjut bongkar. Kenapa? Rodo emosi. Kalau rodo emosi bongkari motor, wah remuk. Ojo. Ini aku tak berhenti dulu, tak istirahat wae. Ini tinggal membelah aja. Nanti lihat mangkokannya gimana dan lain sebagainya. Kayaknya mangkokan sih Bang. Jadi kita sudahi dulu. Tinggal nunggu keputusan lah. Ini kan tinggal belah tok jane. Sekarang kita ke Vario Tekno. Nah, yang ini juga ada videonya. Nanti teman-teman akan melihat video komplitnya atau video fullnya, dari bongkar sampai penanganan permasalahan hingga sudah dirakit seperti ini. Kita coba tes bagaimana. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, kita jalan di bawah 30 dulu. Nah ini beda lagi settingnya untuk Vario yang ini. Vario yang ini respon bawahnya dapat, kelincahannya, maksudnya untuk gaya tarik entengnya. Dia memiliki lebih tenaga bawahnya pada setting kiriannya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia di angka 40 km per jam pada putaran speedo, itu dapat power yang lebih gigit. Sedangkan ini dimulai dari 30. Pada 30 gas itu akan lebih respon. Nah, pada kecepatan 60 hingga 100 ini lebih dominan, terasa banget powernya. Jadi dari bawah galak di 0 hingga 30. Nanti 30 agak sedikit ketahan. Nanti melewati itu dia akan ringan.
Jadi kalau untuk perjalanan kota, misalnya trek kota gitu, yang bolak-balik ngerem gas, oke. Tapi untuk perjalanan tanggung, misalnya tinggal di kampung kayak kita ini, di mana kecepatan yang dominan akan dipakai adalah 30 hingga 60, agak kurang cocok. Tapi jika perjalanannya lebih jauh, misal pemakaian harian adalah sekitar 30 hingga 35 km per harinya, dengan trek yang lebih maksudnya tidak terlalu banyak hambatan, ini cocok. Misal bisa bertahan di atas 40 kecepatannya, ini enak banget, alias dijamin puas gitu. Tapi kalau lebih sering main di 20 hingga 50, lebih seringnya misalnya kamu itu pengguna yang kota tapi nggak ngebut, karena pasti kota itu, misalnya kota yang padat itu jalannya paling di angka putarannya itu 40, 60, banter-banternya 80 lah. Ini agak kurang. Tapi jika bisa bertahan di atas 40 stabil, enak. Ini penjelasan saya sebagai seorang teknis mekanik, itu menjelaskan secara detail. Kembali ke soal, loh kok motornya harusnya enak semua sisi dong? Ya kalau orang awam pakai ya enak semua bos. Misal ini yang pakai orang nggak tahu apa-apa, dia hanya merasakan saja, itu nggak ada masalah, dijamin enak aja gitu. Tapi kalau yang pakai orang yang paham, oh ini powernya dibanding dengan nilai ukur yang lain kan ada perbedaan bos, jadi nggak akan sama. Ya setiap unit akan ada beda. Ada unit yang enak bawah, tengah kurang, tapi tengah ke atasnya enak banget, ada kayak gitu. Tapi yang bisa ngerasain itu kan biasanya orang-orang yang paham. Kalau pengendara kan biasanya hanya ngerasain, enak angkatan nih, top speednya jos. Nah, tapi sebagus-bagusnya kendaraan itu tetap ada titik-titik yang dirasa tidak sesuai oleh beberapa orang gitu loh mas. Lo berarti nggak perfect mas Bun? Bukan, ini sampean nyoba pakai yo enak aja gitu lah. Yang saya sampaikan itu kan bahasa seorang mekanik, bahasa penjelasan tentang feel-nya saya gitu loh. Kalau saya merasakan setting ini hasilnya gini, settingan begini jadinya gini. Nah itulah resep ya, seorang mekanik itu harus paham keinginan para pengendaranya, karena sangat berbeda banget satu dengan yang lainnya gitu. Contohnya si pemilik motor ini sukanya motor itu jalan 40, 60, 30, 60 itu power dapat, top speed nggak pakai mikir, bawahnya ya standar aja kan gitu. Nah kalau kita ketemu lagi orang yang rumahnya itu di daerah pegunungan misalnya, maka dia butuh tenaga power bawahnya gitu loh. Jadi ditanjakan nggak lemes, buat boncengan oke, bawa beban ya ayo, lepas gas tarik dapet kan gitu mbok. Beda sama orang yang tinggal di daerah dominan dataran. Kalau dataran itu kebanyakan sih itu akan lebih merata. Jadi bawah tengah atas pengennya itu dari nol naik, grafiknya itu jalannya cret gitu loh bos. Tapi kalau lain daerah dia ada senang bawah cret, nanti datar, nanti jet gitu. Nah kalau pakai grafik itu kan kelihatan. Nah makanya pada rumus tenaga itu motor ini mampu menghasilkan tenaga kuda sekian pada sekian ribu rpm gitu loh bos. Nah spek mesin kan beda-beda. Ini keluar sekian dk atau power horse-nya pada rpm sekian. Nah testing yang disampaikan di dalam label waktu kita tanya tentang spek kan dihitungnya pasti pakai hitungan sekian ribu rpm, powernya mencapai sekian. Nah kan gitu. Nah ini kan hukum konversi antara nilai putaran dengan kemampuan gaya bawa. Makanya ada motor torsi, ada motor efisien, ada motor speed. Kalau motor torsi ya motor trail contohnya bos, itu pasti cetakannya torsi. Jika disanding dengan motor speed ya orang masuk, kalau kan gitu. Lah motor efisiensi itu jenis motor apa? Motor yang umum,
seperti yang kalian pada pakai itu pasti dibikin efisien, Pak. Nah, tetapi di situ tetap setiap unitnya itu setiap produk itu ada yang efisien dominan torsi, efisien dominan speed, ya kan gitu. Lah motor yang sempurna ada ya irit, torsinya dapat, speednya dapat, ada nggak? Ada di dalam perasaanmu. Misal kamu punyanya Honda Scoopy, kamu cocok, kamu senang, Scoopy saya enak atas bawah. Lah itu kan hukum perasaan, bos. Secara technical engine ya itu ada hitung, ada nilai, ada konversi. Misalnya kamu punya NMAX, wah ya pokoknya motor paling penak yo NMAX, nging sore entuk, tengahnya jos, dhuwure sip. Nah, karena apa? Berdasarkan perasaan, opini panjenengan. Tapi opini kosong nggak? Enggak. Ya memang ada benarnya, tetapi tidak bisa dibenarkan kalau misal NMAX adalah motor terbaik atas bawah tengah jos kabeh. Ya ndak, tetap ada kekurangannya karena semua itu ada kurang ada lebih. Ini untuk kecepatan oke, tinggal gaskan. Kayak gitu ya. Kalau ini bodi agak pada kendor ya guys, jadi kalau digas agak keder bodinya sih, nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi bodi masih lumayan sangat kokoh, jadi nggak ada suara-suara getaran bodi. Kalau ini memang belum dirapatkan sempurna.